Amerika Serikat melancarkan serangan terbaru terhadap Iran pada hari Sabtu lalu atau setahari setelah dua personel militer Amerika Serikat tewas di Yordania akibat serangan rudal dan drone Iran. Ya, pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan balasan terhadap Iran usai tewasnya dua personil militer Amerika Serikat di Yordania. Sementara itu, Iran menyatakan tidak akan lagi mematuhi ketentuan dalam perjanjian gencatan sementara. Amerika Serikat melancarkan serangan terbaru terhadap Iran pada hari Sabtu lalu atau setahari setelah dua personel militer Amerika Serikat tewas di Yordania akibat serangan rudal dan drone Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dalam unggahan di media sosial mengatakan serangan tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial. Serangan itu juga menargetkan Korps Garda Revolusi Iran yang dituding bertanggung jawab atas serangan terhadap personel militer Amerika Serikat di Yordania. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim saat ini kekuatan militer Iran sudah semakin melemah meski masih memiliki sejumlah rudal serta drone. Trump juga mengatakan saat ini Amerika Serikat memegang kuasa penuh atas Selat Hormuz. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. Sebelumnya Iran pada Sabtu lalu mengumumkan tidak lagi akan mematuhi ketentuan dalam perjanjian gencatan sementara setelah melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara-negara di Timur Tengah termasuk Kuwait dan Yordania. Iran mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas serangan terbaru Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai beban subsidi membengkak saat peran Iran, Amerika Serikat mengganas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Ketua Umum Aspermigas, kemudian ada Ibu Friska Safitri, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Elan, apa kabar Pak? Halo Mas Prasetyo Wibowo, Mbak Friska, kabar baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang Jumpa lagi kita. disempatkan Pak Elan, kemudian Ibu Friska, apa kabar? Salam sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Halo Mas Pras, halo Pak Elan, salam kenal semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan informasi menarik, kembali lagi mengganas ini perang antara Iran, Amerika Serikat yang belum juga selesai. Nah, review dari pelaku usaha migas dong, Pak Elan. Ini seperti apa sih pasca masifnya perang Amerika Serikat sejak 28 Februari lalu sampai saat ini belum mereda juga ini Pak, silakan. Baik Mas Prasetyo, saya kira ini bukan pengalaman pertama buat kita ya, bahwa dunia migas ini sangat dipengaruhi oleh geopolitik. Yang pertama adalah waktu beberapa tahun yang lalu pada saat Ukraina perang dengan Rusia ya, yang sampai sekarang pun belum selesai. Selanjutnya ya sekarang yang baru kita alami sejak awal Maret ya, awal Februari sampai sekarang, yaitu antara Iran, Amerika dan Israel yang memang ada up and down ya anunya, apa namanya, eskalasi di sana. Ada kemarin sempat ada gencatan senjata, sempat harga minyak turun lagi, kemudian sekarang ternyata mulai memanas lagi dan sekarang naik lagi. Dan memang dunia kita yang kita geluti di dalam bisnis energi fosil ini, energi fosil khususnya mengenai oil and gas, ini sangat-sangat berpengaruh karena apapun yang namanya oil and gas itu masih mensuplai dominan untuk suplai energi di berbagai negara. Pak, khususnya dengan Indonesia juga yang saat ini sangat tergantung, lebih dari 60% konsumsi kita atau energi kita masih disupport oleh minyak dan gas. Jadi ya memang kita harus hadapi ini dan tentunya kita harus antisipasi terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kami pada para pelaku bisnis oil and gas. Demikian Mas Prasetyo. Baik, itu dia yang perlu diantisipasi, langkah-langkahnya seperti apa. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu nih dampak lanjutan dari perang ini terhadap asumsi makro dari harga minyak mentah yang sudah ditetapkan dalam APBN $70 Amerika Serikat per barrel begitu di tahun 2026 ini. Ibu Friska, lantas bagaimana proyeksinya? Sementara kita tahu Kementerian Ekonomi juga memproyeksikan ICP ini deviasinya ya rata-rata ke $83 Amerika per barrel. Ini apa realistis nggak sih begitu estimasi ini? Silakan. Oke,
Saya lihat, kalau misalnya kita lihat dengan jernih ya, harga minyak hari ini itu bukan lagi sekedar harga komoditas menurut saya, tapi itu Oke. berubah jadi harga ketegangan politik yang tadi kita lihat gitu ya. Jadi, karena itu menurut saya asumsi ICP US dollar itu per barel dalam APBN 26 sekarang sudah tidak lagi nyaman. Mungkin asumsi itu tidak salah ketika disusun, Oke. tapi jelas mulai kehilangan relevansi, operasional. Sebab asumsi fiskal itu dibuat dalam situasi global yang relatif mungkin terkendali meskipun pada saat kemarin 2026 terjadi gonjang-ganjing juga gitu. Nah, sebab itu asumsi fiskal itu dibuat, untuk global yang, sementara itu yang kita hadapi sekarang adalah eskalasi politik yang langsung menyentuh Selat Hormuz, tadi kita udah dengar juga. Nah, ini kan jalur strategis 20% aliran minyak bumi. Jadi pasar energi hari ini itu bergerak bukan karena supply dan demand, tapi karena risk premium, perang gitu. Nah, dari Oke. sisi fiskal bahayanya bukan semata pada selisih harga minyak, tapi lebih berbahaya adalah kalau asumsi itu terlalu rendah membuat negara itu salah membaca tekanan subsidi. Seperti misalnya juga kompensasi dan ongkos impor energi gitu ya. Ya. Memang sih pemerintah itu sudah menyiapkan sekitar 381, triliun itu ya untuk menjaga harga BBM dan listrik di tahun 26. Tapi sampai 30 April kemarin realisasi subsidi dan kompensasi kita sudah mencapai 153,1 triliun dan itu artinya 34,3% dari total anggaran. Artinya tekanan ini sudah terasa sejak awal tahun, Oke. apalagi ketika fluktuasi ICP bertemu dengan rupiah yang melemah dan konsumsi BBM, LPG serta listrik yang terus naik. Jadi menurut saya pertanyaannya adalah sekarang bukan lagi apakah asumsi itu masih bisa dipertahankan secara administratif, tapi apakah APBN itu masih cukup untuk menyerap defisiasi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal? Mungkin itu Oke, dari saya. tapi menurut Anda sendiri bagaimana dengan tantangan tadi? Ada depresiasi rupiah, kemudian nanti akan dampaknya terhadap ongkos impor energi nasional juga begitu. Meskipun kita tahu sudah melakukan diversifikasi ke negara lain, tapi kan tetap saja ini akan memberikan dampak terhadap harga minyak globalnya begitu, Bu Friska. Oke, iya, kalau saya melihat itu sangat-sangat fluktuatif dan itu pemerintah harus sangat hati-hati ya. Oke. Begitu eskalasi berlanjut, angka itu bisa sangat cepat berubah dari realistis menjadi optimis gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting dari perspektif ini adalah untuk APBN 2027 sebenarnya bukan lagi masalah ICP dan berhenti apakah di angkanya 70, 80, 85, atau 90. Yang jauh lebih penting itu adalah apakah fiskal kita itu cukup tahan menghadapi volatilitas ekstrim gitu. Nah, kalau Oke. APBN itu hanya bertumpu pada satu angka asumsi, setiap shock global itu akan memaksa negara itu bergerak reaktif, bukan strategis. Nah, ini yang menurut saya saat APBN 2027 memakai pendekatan yang mungkin lebih baik, lebih dewasa ya. Dalam artian rentang harga, perlu adanya rentang harga dan skenario based budgeting. Jadi pemerintah dan DPR itu tidak hanya bicara satu angka ICP, tapi juga jujur menyampaikan apa konsekuensinya kalau Oke. minyak itu bertahan di 90, 100, atau 83 misalnya gitu, Iya. atau bahkan lebih. Nah, disitulah letak kredibilitas fiskal. Karena di era geopolitik yang seperti sekarang, yang dibutuhkan itu bukan asumsi yang rapi gitu ya Mas, tapi Oke. fiskal yang siap menghadapi dunia yang tidak rapi seperti itu. Oke, itu Dan ini dia. dihadapi juga oleh negara-negara lain gitu. Yes. Jadi bagaimana sebenarnya mitigasi yang perlu disiapkan. Jadi tidak memang Iya, harus sesuai dengan mungkin rencana ataupun keinginan dari pemerintah sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa menyiasatinya begitu dengan dinamika yang terjadi saat ini di global begitu. Dan kita tahu harga minyak mentah kembali melonjak di atas 80 dolar Amerika per barrel. Kemudian apakah ini juga mencapai titik kritis bagi struktur biaya operasional industri hulu migas di Indonesia? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Elan dan juga Ibu Friska, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data kembali. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan harga minyak dunia. Begitu ini kaitannya dengan WTI, kemudian juga dengan Brent seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pergerakannya dari tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli 2026 sudah menyentuh 88,1 dolar Amerika Serikat per barrel untuk jenis Brent. Sementara untuk WTI juga masih di atas 80 juga di 81,78 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara tadi asumsi dari pemerintah deviasi hanya menyentuh sekitar 83 dolar Amerika Serikat per barrel. Berikutnya, ini dia bagaimana dengan pergerakan dari defisit APBN terhadap PDB yang perlu kita cermati bersama juga trennya dari tahun 2019 kemudian COVID yang terjadi di tahun 2020 lalu. Ini trennya sebenarnya terus membaik ya sampai dengan tahun 2023 menjadi 1,65% terhadap PDB di tahun 2023. Tapi kecenderungannya sampai dengan tahun 2025 ini kita tertekan kembali dalam artian defisitnya semakin membesar menjadi 2,92% di tahun 2025. Target tahun ini bisa lebih baik lagi diharapkan menjadi 2,85% terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan Biantoro dan juga Ibu Friska Savitri. Ya, dengan informasi yang tadi juga sudah disampaikan Brent, kemudian WTI juga mengalami kenaikan ini Pak Elan. Lantas bagaimana sih dampaknya terkait dengan industri hulu migas di Indonesia? Mungkinkah biaya operasionalnya kah atau biaya importasinya misalnya begitu Pak Elan? Baik, mungkin seperti yang di forum yang sama Market Review yang sebelumnya ya pada waktu awal-awal perang dengan di awal-awal Maret ya, kami waktu itu di IDX Channel ini juga dengan Pak Satya Widya Yuda dari Dewan Energi Nasional. Memang efek ini sangat sangat mempengaruhi pada dunia industri perminyakan di Indonesia ya, dan pengaruhnya itu bervariasi ya, mulai dari pelaku bisnis investasi hulu ya yang sudah berproduksi sampai kepada pelaku pendukung perminyakan sendiri ya. Jadi kalau sebagai pelaku investasi yang sudah berproduksi, ini malah justru kenaikan harga crude ini menjadikan windfall profit buat mereka. Oke. Namun itu tidak berarti menggembirakan buat kita ya, buat kami sebagai pengusaha hulu migas, pengusaha migas semata ya. Yang hulu pun merasa dirugikan kalau dari aspek-aspek pendukung, karena semua proyek-proyek akan mengalami perubahan dari semua perhitungannya. Oke. Dan kita tahu bahwa proyek-proyek migas tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 bulan ya. Tapi dikerjakannya dalam kadang-kadang kalau proyek EPC itu bisa 2-3 tahun baru selesai begitu. Oke. Dan ini semua berpengaruh pada perhitungan-perhitungannya. Dan memang sudah dilakukan yang namanya peninjauan kembali berbagai macam biaya-biaya proyek yang sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku ya, karena dengan kenaikannya harga minyak ya, harga crude ini berimbas kepada semuanya, termasuk harga logam, harga import bahan baku dan lain sebagainya, chemical, bahan kimia dan lain sebagainya itu menjadi sangat berubah. Nah, apalagi dengan kurs dolar yang semakin meningkat terhadap rupiah ya. Rupiah yang tadinya cuma 15-16 ribu sekarang menjadi 18 ribu. Itu menjadi seperti jatuh tertimpa tangga bagi para anggota kami di Aspermigas yang menjadi kontraktor ya atau pendukung perminyakan. Buat mereka kontrak yang sudah dicatat sebagai sekian angka sebagai nilai kontrak, tentunya biaya-biaya perhitungan mereka menjadi meleset. Nah, disinilah dilakukan berbagai macam termasuk kami dari Aspermigas untuk melakukan negosiasi dengan para pemegang Oke. klien ya di tempat kami agar ada peninjauan ulang terhadap biaya-biaya proyek yang sedang berjalan, Oke. atau kita membuat semacam revisi terhadap budget yang sudah disetujui sebelumnya begitu. Ya, Itu terkait yang dengan dilakukan oleh kami dari Aspermigas. ya, Begitu. terkait dengan harga BBM yang memang kemarin sempat mengalami kenaikan yang non subsidi begitu ya Pak Elan. Bagaimana dengan asumsi harga minyak dunia saat ini begitu? Potensinya masih berpeluang naik atau turun? Kalau dari Aspermigas sendiri melihat seperti apa Pak kira-kira Saya pandangannya? kira seperti yang disampaikan oleh Mbak Friska tadi bahwa saat ini dengan kondisi geopolitik yang sangat dinamis, kita tidak bisa akan tebak-tebakan akan jatuh di angka berapa begitu ya. Karena Oke. kemarin sempat turun sampai 70, 72, 74, tapi sekarang udah naik lagi di atas 85 dolar. Ini semua sangat bergantung kepada memanas atau tidaknya di Selat Hormuz ya. Ya. Dan juga kita tahu sendiri seperti di Rusia sekarang juga kembali memanas
Mas, dengan kita tahu Rusia sekarang sudah ada kebijakan mereka akan memikirkan untuk tidak lagi mengekspor produk minyak mereka atau fuel ya. Kalau mungkin kalau minyak mentah mereka bisa masuk, tapi beberapa kilang minyak mereka katanya diserbu oleh Ukraina dan sekarang mengalami kerusakan berat sehingga internal Rusia pun membutuhkan kebutuhan BBM buat dalam negerinya sehingga mereka tidak mengekspor. Nah, ini akan berdampak Oke. juga kepada pengaruh terhadap dunia minyak dan gas di seluruh dunia. Karena apapun Rusia adalah supplier juga. Tidak hanya karena Selat Hormuz tapi yang lain pun akan sangat berpengaruh apabila ada gejolak geopolitik yang terjadi di beberapa negara. Baik. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Asumsi harga tidak bisa kita pegang begitu saja. Tapi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa kita mengurangi ketergantungan impor sekecil mungkin kalau bisa. Ya, itu sudah Oke. dilakukan oleh pemerintah dengan mencoba beralih dari B40 ke B50, Iya. kemudian ke E10, dari E10 akan dibawa ke E20, kemudian impor LPG akan dikurangi dengan akan menerapkannya menggunakan CNG tabung 3 kilo skala kecil untuk rumah tangga. Sekarang ini adalah usaha-usaha, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita perlu dukung itu. Demikian Oke. Mas Prasetyo. Baik, itu dia ya terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia terkait dengan harga BBM juga di dalam negeri. Nah, dari Bu Friska, Anda melihat bagaimana? Kalau kita bicara mengenai yang Anda sampaikan, kredibilitas kaitannya dengan APBN. Nah, ini bagaimana penyesuaian harga BBM ini masih bisa terjadi lagi untuk bisa meredam kemungkinan subsidi BBM yang membengkak kah? Atau ada kebijakan lain yang mungkin bisa dicari dari pos-pos lain misalnya Bu Friska oleh pemerintah atau bagaimana? Oke, kalau, kita bertanya apakah perlu BBM itu ada penyesuaian gitu ya. Jadi kalau saya pikir mungkin, perlu dinaikkan jawabannya adalah kita nggak boleh gegabah menaikkan harga untuk semua orang ya, karena, Oke. tapi kita juga tidak bisa mempertahankan skema lama secara membabi buta gitu. Karena masalah hari ini itu seperti tadi sudah diinfokan juga, bahwa itu bukan semata-mata harga, melainkan siapa Iya. yang sebenarnya, berhak menikmati subsidi. Jadi menurut saya yang dibutuhkan bukan keberanian itu untuk, menaikkan harga secara menyeluruh, tapi keberanian untuk membenahi targeting. Memang pemerintah sudah banyak melakukan, perubahan ya, perbaikan lah contohnya ya, dan kita itu patut mendukung. Jadi subsidi yang terlalu umum itu memang, terlihat nyaman secara politik, tapi mahal secara fiskal Iya. dan seringkali tidak adil secara distribusi. Nah, orang yang misalnya paling mampu tetap ikut menikmati, sementara negara itu kan menanggung beban. Padahal secara teknologi, Indonesia itu sebenarnya sudah punya fondasi untuk bergerak lebih cerdas. Misalnya kita bisa melihat skema subsidi tepat atau skema sistem QR My Pertamina itu ya. Artinya kita sudah punya jalan untuk beralih dari pola subsidi barang untuk semua menuju perlindungan yang lebih tepat kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi dari sisi sosial dan politik, menaikkan harga BBM subsidi secara menyeluruh misalnya begitu, itu memang mempunyai risiko yang sangat besar. Efeknya langsung menjalar ke transportasi, harga Iya. pangan, biaya hidup, dan ekspektasi inflasi rumah tangga. Jadi, menurut saya, langkah yang tepat adalah tahan harga bagi kelompok yang memang harus dilindungi, tapi pada saat yang sama, perketat kuota, rapikan, eligibility, dan tutup semua kebocoran, dan siapkan bantuan tunai yang presisi, yang presisi kalau, penyesuaian pada segmen tertentu memang belum bisa dihindari, seperti itu. Jadi ini bukan pilihan hitam atau putih bisa dinaikkan atau enggak gitu, ini soal apakah negara itu cukup berani mengubah pola gitu ya, dari subsidi komoditas menjadi melindungi warga yang tepat. Dan menurut Oke. saya itu jauh lebih sehat untuk APBN, 2027, Ya, seperti itu untuk Mas outlook Pras. defisit APBN 2026 yang terbaru kan diperkirakan melebar ini Bu Friska dari target Iya. 2,68 jadi 2,85 ya terhadap PDB atau sekitar 734,3 triliun. Nah, ini apakah yang sudah apa ya bisa dikatakan mencerminkan kondisi real saat ini di tengah ketidakpastian global lagi kah atau bagaimana Anda melihatnya? Oke, sebenarnya ini, masuk akal Ya. sebagai Hmm. baseline, tapi belum cukup untuk menggambarkan kondisi real ketidakpastian ekonomi saat ini. Oke. Karena, kenapa? Karena angka itu masih berdiri di atas asumsi bahwa tekanan itu bisa dikelola, dan padahal realitas di lapangan menunjukkan tekanan datang dari banyak arah sekaligus.
Outlook resmi sudah naik ya. Nah, dari 2,6 jadi 2,86. Tapi pada saat yang sama, harga minyak tinggi akibat konflik Iran misalnya gitu ya, subsidi energi membesar dan OECD juga memperkirakan harga BBM itu tetap ditahan, lonjakan harga minyak saja bisa menambah defisit kita itu sebesar 0,6%. PDB itu berarti ruang fiskal kita sebenarnya jauh lebih sempit dari yang terlihat di atas kertas. Nah, dari sisi domestik masalahnya bukan APBN, ekonomi dalam negeri juga sudah tidak sepenuhnya kuat gitu. Sementara kan World Bank juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita melambat ke 5% pada 2026 karena tekanan fiskal kita naik misalnya gitu ya. Dan sementara Reuters juga mencatat inflasi di Juni ini naik ke 3,34%. Nah, mendekati batas targetnya BI. Iya. Artinya pemerintah menghadapi situasi yang rumit. Belanja subsidi naik, daya beli harus dijaga, rupiah tertekan, tapi ruang ekspansi fiskal justru makin terbatas. Jadi kalau menurut saya 2,8% itu lebih tepat dibaca sebagai angka manajemen risiko, bukan cermin penuh dari seluruh ketekanan yang sedang menumpuk. Karena itu yang paling penting bukan sekedar mengatakan bahwa defisit kita masih di bawah 3%. Yang lebih penting adalah apakah pemerintah punya koreksi kebijakan yang nyata. Artinya di sini ada efisiensi belanja yang benar-benar dijalankan, subsidi yang makin tepat sasaran, dan skenario Baik. kontingensi kalau minyak naik lagi atau rupiah melemah seperti tadi yang kita diskusikan sebelumnya gitu. Oh, itu dia beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan Bu Friska. Terakhir nih Pak Elan, singkat saja Pak, bagaimana rekomendasi dari Asper Migas untuk menyikapi kondisi global yang ya tidak menentu begitu Pak Elan, singkat. Ya, saya kira tadi Mbak Friska sangat dalam membahas aspek fiskal dan juga masalah keekonomian ya dalam negeri ini. Dan apa yang harus kita lakukan adalah sekarang memang kelemahan yang ada di kita adalah terkait masalah distribusi dan penerapan subsidi tadi. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Friska bahwa selama ini penerapan subsidi itu masih terjadi salah sasaran ya. Orang yang tidak berhak menerima subsidi tapi dia mengambil dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan aturan yang masih ada, yang sudah ada di saat ini tapi dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu. Dan itu yang menjadi kewaspadaan yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi subsidi ini harus tepat sasaran dan subsidi ini harus kepada hal-hal yang sifatnya produktif bukan konsumtif ya. Jadi maksudnya produktif itu adalah masyarakat ekonomi lemah untuk menjalankan ekonominya, kemudian truk-truk pengangkut bahan pokok dan lain sebagainya itu boleh menggunakan subsidi, tapi pengusaha-pengusaha yang memang berbisnis di bidangnya komersial itu saya kira mereka tidak pada tempatnya menerima subsidi dan harus berhitung segalanya dengan angka-angka yang memang sudah mereka harus lakukan karena kenaikan harga BBM yang normal ya. Baik. Gitu. Nah, Oke. ini menjadi PR juga buat pemerintah agar iklim investasi migas itu tetap terjaga supaya sekarang itu sebetulnya dari aspek hulu sekarang sedang semangatnya untuk berinvestasi dan itu tolong didukung dengan melakukan namanya kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi, perizinan, kemudian masalah-masalah aspek birokrasi yang panjang tolong diperpendek dan juga membuat para investor nyaman seolah-olah mereka harus mendapat, kita siapkan karpet merah buat mereka untuk melakukan investasi karena apapun peningkatan ya lifting minyak maupun gas itu sangat dibutuhkan secepatnya buat Indonesia agar kita tidak bisa lagi sangat tergantung dari impor dan kita memperkecil gap Baik. impor kita dengan produksi kita sendiri. Itu dia. Demikian Mas. Yang penting adalah memang meningkatkan lifting migas kita, minyak bumi, gas bumi begitu sehingga nanti Betul. benar-benar kita bisa mandiri secara energi dan penting lagi pengawasannya bagaimana subsidinya bisa tepat sasaran sehingga semua masyarakat merasakan manfaatnya ya baik yang mampu maupun tidak mampu. Baik Ibu Friska, Pak Elan terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Elan, Ibu Friska. Terima kasih Mas Pras, Pak Terima Elan. kasih. Sampai jumpa kali. Terima kasih Mbak Friska. Sama-sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.